A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Sahabat Truno Pamungkas dimanapun Anda berada, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita telah diberikan nikmat yang sangat luar biasa, yaitu nikmat sehat. Saksikan terus tayangan-tayangan video di Truno Pamungkas. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video sebanyak-banyaknya agar teman-teman yang lain juga bisa menonton, dan akhirnya video yang ditayangkan di channel Truno Pamungkas ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Saatnya kita menjadi orang yang cerdas. Bagaimana caranya? Ya, kita harus bergaul, kita harus berteman, kita harus terus belajar dengan orang-orang yang cerdas juga. Kalau kita berkumpul dengan orang-orang yang malas, ya kita akan nggak dapat apa-apa. Maka kita harus berkumpul dengan orang-orang yang memiliki pikiran positif. Sorry teman-teman. Karena pikiran positif ini sangat penting. Sesuatu yang positif itu sangat kita perlukan. Selain kita berpikir positif, ya, kecerdasan itu juga penting. Ketangkasan juga penting. Wawasan juga lebih penting. Kalau kita memiliki wawasan yang sangat luas, otomatis kita berkumpul dengan siapapun juga kita bisa. Ngapain kita berkumpul? Penting teman-teman. Berkumpul adalah tempatnya kita sosialisasi. Namanya sosial. Manusia ini makhluk sosial. Jadi ya kita harus memperkenalkan diri kita, mengangkat nama kita supaya orang lain itu tahu keberadaan kita, kemampuan kita. Bukan kita pamer. Nah, namanya kita bergabung di kelompok manapun, ya kita harus mampu beradaptasi atau berbaur di situ. Nah, bicara tentang kecerdasan, ketangkasan, dan wawasan yang luas, inilah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Ya, zodiak yang pertama adalah Virgo. Virgo ini memiliki kecerdasan yang sangat tinggi. Selain dia cerdas, dia pintar, ide-idenya juga kreatif. Orangnya ini sangat konsisten, teman-teman. Makanya dia keberadaannya dihormati, juga disegani sama orang lain. Karena dia memiliki kecerdasan, ketangkasan, dan wawasan yang sangat luas, dia mudah untuk mencari rezeki. Dia bisa bergabung, dia bisa berada dimanapun juga, ya. Di kelompok manapun dia selalu bisa untuk menempatkan dirinya. Inilah Virgo. Dia juga sering menjadi perhatian banyak orang. Karena kepandaian yang dimiliki ini secara tidak langsung memancarkan sebuah aura positif. Nah, wawasannya sangat luas. Siapa yang nggak suka dengan Virgo? Yang memiliki kemampuannya sangat luar biasa. Dia mampu mempresentasikan apapun itu. Nah, ini teman-teman. Jadi kalau Anda ada keruwetan masalah, kebetulan Anda punya teman yang zodiaknya Virgo, nah ini Anda bisa ngobrol-ngobrol dengannya, bisa bertanya-tanya. Nanti dia bisa ada solusi. Yang kedua adalah Capricorn. Capricorn ini juga sosoknya dikenal cerdas, tangkas, memiliki wawasan yang sangat luas. Kenapa? Karena dia selalu ingin membuktikan dirinya ini mampu. Sosok Capricorn juga dikenal sosok pekerja keras.
Makanya segala yang diucapkan Capricorn ini ya semuanya terbukti. Keinginan-keinginan Capricorn ini terbukti, teman-teman. Hidupnya sukses, hidupnya berjaya, hidupnya kaya raya. Jadi nggak usah lama-lama. Kalau kita cerita dengan Capricorn, permasalahan kita apa, dia selalu ada solusinya. Dia selalu punya cara untuk membantu kita, untuk membantu orang lain. Untuk membantu orang lain saja dia mampu, apalagi untuk menyelamatkan dirinya. Ya sudah pasti dia akan sanggup, sudah pasti dia akan bisa. Inilah Capricorn, teman-teman. Nah, Capricorn ini juga orangnya sangat menarik. Ya karena itu tadi, orang baru kenal sekali dengan Capricorn, dia Capricorn ini bicara ini bla 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 bla, dia akan selalu diingat oleh orang itu. Bahkan orang itu akan merindukan kehadiran zodiak Capricorn ini. Yang ketiga, zodiak yang cerdas, tangkas, berwawasan sangat luas adalah Aquarius. Aquarius dikenal zodiak yang sangat bijaksana. Karena kebijaksanaan ini tentunya akan menjadikan keputusan itu adil. Kita sulit mau berbuat, mau bertindak bijaksana, teman-teman ya. Kita akan sangat sulit. Mau melakukan bijak itu sulit, karena kebijakan itu tentunya sesuatu yang tidak memihak. Nah, Aquarius ini sosoknya juga dikenal sosok yang dewasa. Dia selalu menjadi orang yang di depan. Setiap kata-katanya itu selalu bisa menjadi panutan ya. Kata-katanya itu selalu bisa menenteramkan, bisa menyenangkan orang lain. Dan Aquarius sosoknya tidak pernah diam. Dia haus akan ilmu. Karena dia ini orang yang suka mencari ilmu, ya sudah pasti dia cerdas, sudah pasti dia tangkas, sudah pasti dia memiliki wawasan yang sangat luas. Nah, inilah Aquarius, teman-teman. Jadi kita itu tinggal bagaimana kita ini menempatkan diri kita. Kita jangan hanya duduk diam, sekali lagi teman-teman. Kita harus banyak belajar supaya kita ini memiliki wawasan yang luas. Wawasan yang luas ini penting, teman-teman. Ya. Namun ya tidak semua orang bisa memiliki wawasan yang luas. Itu semua harus didasari satu kata, cerdas. Kalau orang ini cerdas, dia akan terus menggali potensi yang ada pada dirinya. Ya, dia akan mencari, kalau bahasa Jawanya, jagat gede. Jagat kecil itu yang ada pada diri kita, teman-teman. Energi yang dimaksud mikrokosmos itu ada pada diri kita sendiri. Yaitu kita mengolah yang ada pada diri kita sendiri, apa yang kita pikirkan, ya, apapun itu kita kerjakan, kita aplikasikan di kehidupan kita. Inilah yang dimaksud jagat kecil atau mikrokosmos, yaitu yang ada di dalam diri kita, potensi yang ada di diri kita saja. Nah, kita tidak melibatkan pihak-pihak lain. Namun ada sesuatu yang sangat besar, yaitu sesuatu energi yang sifatnya makrokosmos, yaitu sesuatu yang sangat luar biasa besar, jagat gede kalau dibilang. Nah, itu yaitu alam semesta ini. Supaya kita menjadi orang yang pandai, supaya kita bisa menjadi orang yang cerdas, apa yang harus kita lakukan di alam semesta ini? Ya kita harus belajar. Belajar dengan siapa? Ya dengan orang lain. Orang lain siapa? Ya pendahulu-pendahulu kita. Dia sudah menjalani kehidupan. Nah, kalau kita belajar dari orang yang terdahulu, itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Dia sudah menjalani kehidupan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan sampai 100 tahun. Umur kita ini berapa? Jadi kita tinggal mengikuti umur kita. Oh, dia yang dilakukan ini yang benar, ini yang benar, ini yang benar, ini yang salah jangan, kan begitu toh? Nah, itulah makanya kita belajar dengan alam. Alam kui sejatine guru. Jadi kita belajar dengan alam, yaitu alam yang disebut jagat gede atau makrokosmos. Kalau kita hanya berpikir diri kita sendiri, mikrokosmos, ya wawasan kita tidak seluas 3 zodiak yang kita bahas pada kesempatan kali ini tentunya, teman-teman. Ya, jadi apapun itu, bagaimanapun itu, kita ini makhluk sosial, ya harus bergaul dengan
siapapun juga yang ada di luar sana. Kalau kita tidak bisa menerima mereka, kita akan kesulitan sendiri. Allah sudah memberikan akal dan pikiran kepada kita. Bagaimana supaya kamu hidup sukses, bagaimana supaya kamu cerdas, bagaimana supaya kamu tangkas, bagaimana kamu bisa memiliki wawasan yang luas. Ini Allah sudah memberikan akal dan pikiran. Tinggal kita, akal dan pikiran ini kita mau gunakan untuk apa? Untuk santai-santai, untuk diem saja, untuk melihat orang lain sukses, untuk melihat orang lain kaya raya, ya kita akan tergilas oleh derasnya putaran roda kehidupan ini. Nah, inilah maka kehidupan Aquarius, Capricorn, Virgo ini ya, ini kehidupannya pasti berjaya, kehidupannya pasti kaya raya, karena dia mengutamakan itu tadi, apa yang dianugerahkan oleh Gusti Allah kepadanya, yaitu dia manfaatkan akal dan pikirannya, yaitu kecerdasan. Dia manfaatkan apa yang ada di badannya, yaitu ketangkasan. Ketangkasan itu apa sih? Kecepatan untuk bertindak. Dia memanfaatkan lagi akalnya dan tenaganya dan fisiknya ini untuk mencari wawasan, untuk mencari wawasan yang luas. Nah, dari sini maka akan muncul sebuah energi yang sangat besar, akhirnya mengantarkan kepada 3 zodiak ini menjadi orang yang sukses dan berjaya. Nah, itulah teman-teman, makanya Anda harus yakin apa yang saya sampaikan ini adalah suatu hal yang positif. Nah, coba teman-teman jalankan yang seperti saya sampaikan tadi. Pertama-tama kita kenali dulu jagat kecil kita, yaitu energi mikro yang ada pada diri kita. Kalau kita sudah kenali, cocoknya kita itu mau kemana, kita bawa keluar ke alam, ke makro atau jagat gede, yaitu kita ketemu dengan orang yang sesuai dengan yang ada pada diri kita tadi. Wow, kesenangan saya itu menjadi artis, ya kita harus sorong ke sana, kumpul dengan artis-artis bagaimanapun caranya. Wow, kehebatan saya ternyata di perdagangan, ya kita harus bergaul dengan pedagang-pedagang, bagaimana supaya kita juga bisa mampu seperti mereka. Oke, semoga ini bisa menambah manfaat untuk Anda semua. Terima kasih Anda telah menyaksikan tayangan video Pitruno Pamungkas ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memotivasi teman-teman sekalian. Jangan lupa tonton terus video selanjutnya, dan semoga kita semua menjadi orang yang berbahagia. Akhirul salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, 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 kamulyaning jagat.